Ima'ah, Al-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita yang dibebaskan Rasulullah, kisah kesetiaan yang jarang diketahui. Tahukah Anda, di balik kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sekelompok wanita yang jarang sekali dibahas dalam sejarah. Mereka bukan sahabat terkenal, bukan pula keluarga besar yang sering disebut dalam kisah-kisah populer. Namun mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Mereka adalah wanita-wanita yang pernah menjadi budak, lalu dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Mereka dikenal dengan sebutan Ima'ah, Al-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka sebenarnya? Bagaimana kehidupan mereka setelah dibebaskan? Dan mengapa kisah mereka begitu penting untuk kita ketahui hari ini? Mari kita telusuri kisah para wanita mulia ini. Apa itu Ima'ah, Al-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam tradisi Arab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat istilah maula dan ima'ah. Jika maula digunakan untuk menyebut laki-laki yang pernah menjadi budak lalu dibebaskan oleh seseorang, maka ima'ah adalah sebutan untuk perempuan yang memiliki status serupa. Artinya, mereka adalah wanita yang pernah menjadi budak, lalu dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pembebasan itu bukan sekadar perubahan status sosial. Di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembebasan budak menjadi bagian dari revolusi moral dan kemanusiaan dalam Islam. Islam datang di tengah masyarakat yang menganggap budak sebagai manusia kelas 2. Mereka bisa diperjualbelikan, diperlakukan sesuka hati, bahkan tidak memiliki hak sebagai manusia. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa pesan yang sangat berbeda. Beliau mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memerintahkan umatnya untuk memerdekakan budak. Beliau sendiri memberikan teladan nyata dengan membebaskan banyak orang, termasuk para wanita yang kemudian dikenal sebagai Ima'ah, Al-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Barakah Ummu Aiman. Wanita yang sangat dicintai Rasulullah. Nama pertama dalam daftar ini adalah Barakah, yang lebih dikenal dengan nama Ummu Aiman. Beliau bukan wanita biasa. Ummu Aiman memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah bersama Rasulullah sejak masa kecil beliau. Setelah wafatnya ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, dan kemudian ibunda beliau Aminah, Ummu Aiman menjadi salah satu orang yang merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedekatan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang dirinya, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Betapa luar biasanya penghormatan ini. Ia bukan hanya mantan budak yang dibebaskan. Ia adalah wanita yang menjadi bagian dari keluarga Rasulullah. Ummu Aiman kemudian memeluk Islam sejak masa awal dakwah. Ia ikut berhijrah, ikut merasakan penderitaan perjuangan Islam, dan tetap setia hingga akhir hayat Rasulullah. Kesetiaannya menjadikannya salah satu wanita yang sangat dihormati di kalangan para sahabat. 2. Hurah. Nama berikutnya adalah Hurah. Meski tidak banyak catatan sejarah yang menjelaskan detail kehidupannya, keberadaannya tetap menjadi bagian dari sejarah rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk wanita yang dibebaskan oleh Rasulullah. Dalam masyarakat Arab saat itu, pembebasan seorang budak seringkali berarti perubahan hidup yang sangat besar. Seorang budak tidak memiliki kebebasan. Namun setelah dibebaskan, mereka menjadi manusia merdeka yang memiliki kehormatan. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya membebaskan mereka, tetapi juga memuliakan mereka sebagai manusia. 3. Radwa. Selanjutnya adalah Radwa. Nama ini juga tercatat sebagai salah satu wanita yang dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan para ima'ah ini mengajarkan satu hal penting. Islam datang bukan hanya untuk memperbaiki ibadah manusia kepada Allah. Islam juga datang untuk memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Dengan membebaskan budak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 4. Maimunah bin Sa'ad. Nama berikutnya adalah Maimunah bin Sa'ad. Ia juga termasuk wanita yang dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, para wanita yang dibebaskan oleh Rasulullah sering tetap tinggal di lingkungan keluarga beliau. Mereka membantu berbagai pekerjaan rumah tangga dan menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga Nabi. Namun hubungan itu bukan lagi hubungan majikan dan budak, melainkan hubungan kekeluargaan yang penuh penghormatan. 5. Umaymah.
Selanjutnya adalah Umaymah. Nama ini mungkin jarang terdengar di telinga kita. Namun ia termasuk salah satu wanita yang pernah berada di bawah perlindungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dibebaskan. Dalam banyak kisah sejarah Islam, kita sering mendengar tentang para sahabat besar. Tetapi di balik itu, ada banyak tokoh lain yang mungkin tidak seterkenal mereka. Namun peran mereka tetap penting dalam membangun masyarakat Islam yang pertama. Umaymah adalah bagian dari kisah tersebut. 6. Ruzainah. Nama berikutnya adalah Ruzainah. Ia juga termasuk dalam daftar wanita yang dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Islam datang, salah satu misi besarnya adalah menghapus perlahan sistem perbudakan yang tidak manusiawi. Proses itu tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi melalui langkah-langkah yang sangat bijaksana. Di antaranya adalah memerintahkan memerdekakan budak sebagai bentuk ibadah, menjadikan pembebasan budak sebagai kafarat berbagai kesalahan, serta memberikan teladan langsung seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara ini, Islam secara bertahap mengubah struktur sosial masyarakat. 7. Sirin. Saudari kandung Maria Al-Qibtiyah. Nama terakhir dalam daftar ini adalah Sirin. Ia adalah saudari kandung dari Maria Al-Qibtiyah, wanita yang dikenal sebagai salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maria dan Sirin berasal dari Mesir. Mereka diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh penguasa Mesir saat itu, Al-Muqawqis, sebagai hadiah diplomatik. Namun seperti kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak memperlakukan mereka sebagai budak. Sirin kemudian dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Sirin dinikahkan dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu Hasan bin Sabit, penyair terkenal Rasulullah. Dari pernikahan itu lahirlah kehidupan baru bagi Sirin sebagai wanita merdeka dalam masyarakat Islam. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membebaskan budak. Beliau juga memastikan mereka memiliki masa depan yang baik. Pelajaran besar dari kisah Hima'ah, Al-Nabi. Kisah para wanita ini mengandung pelajaran yang sangat besar bagi kita. Pertama, Islam datang membawa kemuliaan bagi manusia. Di zaman ketika budak dianggap tidak memiliki nilai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengangkat derajat mereka. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan nyata, bukan sekadar perintah. Beliau sendiri membebaskan para budak dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Ketiga, Islam mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh status sosialnya. Banyak dari orang-orang yang dulunya budak justru menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam. Ketika kita membaca sejarah Islam, seringkali kita hanya mengenal tokoh-tokoh besar yang terkenal. Namun di balik itu, ada banyak sosok lain yang juga memiliki peran penting. Para Ima'ah, Al-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari sejarah tersebut. Mereka adalah wanita-wanita yang pernah hidup sebagai budak, lalu dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembebasan itu bukan hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga menjadi simbol dari perubahan besar yang dibawa oleh Islam bagi kemanusiaan. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang memuliakan manusia. Tidak peduli dari mana asalnya. Tidak peduli apa statusnya. Semua manusia memiliki kehormatan di hadapan Allah. Jika Anda ingin terus mendengar kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam yang jarang diketahui, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena setiap kisah dari generasi awal Islam selalu menyimpan pelajaran yang luar biasa untuk kehidupan kita hari ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jejak mulia dari generasi terbaik umat ini. Kilauan.